Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Adi Wibowo, dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung dan mengajar pada program studi teknologi hasil perikanan. Di sini saya akan menjelaskan terkait rencana pembelajaran semester pada mata kuliah diversifikasi dan pengembangan produk perikanan dengan kode mata kuliah 33010, rumpun mata kuliah yaitu mata kuliah keprodian dan bobot SKS sebanyak 3 SKS. Deskripsi mata kuliah diversifikasi dan pengembangan produk merupakan mata kuliah yang bertujuan membekali mahasiswa dalam kemampuan menjelaskan diversifikasi dan mengembangkan produk perikanan, mampu menganalisis secara cermat ilmu dan teknologi dalam bidang diversifikasi yang berkelanjutan, serta dapat membuat produk yang bernilai ekonomis dengan tetap memegang prinsip mutu dan kaidah sanitasi. Di sini capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 5, yaitu sikap 9 atau S9, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan disiplin atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri terhadap kaidah-kaidah. Lalu yang kedua ada pengetahuan 3 atau P3, yaitu mampu menguasai metode dan teknologi pengolahan hasil perikanan baik dalam skala industri maupun tradisional. Lalu yang ketiga yaitu pengetahuan 5 atau P5, mampu mengelola sumber daya perikanan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis. Dan keempat yaitu kemampuan umum atau kemampuan umum KU2, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan terakhir yaitu kemampuan khusus 6 atau KK6, di mana memiliki kemampuan dalam mengembangkan produk diversifikasi hasil perikanan. Lalu capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini ada 3, yaitu CPMK 1, yaitu mampu mengimplementasikan secara umum terkait teori mengenai diversifikasi dan pengembangan produk. Lalu CPMK yang kedua adalah mampu mendemonstrasikan prosedur pengolahan pada suatu produk diversifikasi perikanan, yaitu dalam hal ini adalah S9, P3, dan KU2. Lalu CPMK 3 adalah dapat membuat produk diversifikasi yang bernilai ekonomis, P5, KU2, dan KK6. Lalu kemampuan akhir dari tiap tahapan belajar atau sub CPMK di sini terbagi menjadi 3, yaitu sub CPMK 1 adalah mahasiswa mampu menerangkan prinsip-prinsip dasar mengenai diversifikasi produk hasil perikanan. Lalu sub CPMK 2, mahasiswa mampu menguraikan jenis, prosedur, pengolahan produk perikanan diversifikasi. Lalu yang ketiga yaitu sub CPMK 3, di mana mahasiswa dapat membuat beberapa produk diversifikasi harapannya. Di sini ada 16 materi pembelajaran, di mana terbagi menjadi 14 tatap muka dan 2 ujian tengah semester dan UAS, seperti itu. Di mana pada pertemuan pertama membahas tentang prinsip dasar mengenai diversifikasi produk hasil perikanan. Lalu kedua, pada pertemuan kedua membahas tentang ruang lingkup diversifikasi dan pengembangan produk perikanan. Lalu yang ketiga, pengetahuan bahan baku dalam produk diversifikasi. Lalu pertemuan keempat, karakteristik dan metode penanganan hasil perikanan dengan metode diversifikasi. Lalu pada pertemuan kelima, yaitu membahas tentang klasifikasi, komposisi kimia, dan perubahan mutu hasil perikanan. Lalu pada pertemuan 6, membahas tentang produk pengolahan berbasis daging lumat atau minced fish. Lalu pertemuan 7, membahas tentang produk perikanan jenis beetroot atau coating. Pada pertemuan 8, lalu diadakan ujian tengah semester atau UTS. Dilanjutkan pada pertemuan ke-9, yaitu produk ekstrusi dan savory snack. Lalu pada pertemuan 10 membahas tentang produk olahan dengan metode pengasapan. Pertemuan 11 membahas tentang jenis-jenis produk olahan berbasis rumput laut. Pada pertemuan 12 membahas proses dan prosedur pembuatan produk minced fish. Lalu pada pertemuan ke-13 membahas tentang proses dan prosedur pembuatan produk diversifikasi jenis beetroot atau coating. Lalu pada pertemuan 14 membahas tentang pengelolaan hasil sampingan perikanan menjadi produk konsumsi ternak. Lalu pertemuan 15 membahas tentang materi pengelolaan hasil sampingan perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Lalu pada pertemuan terakhir yaitu diadakan ujian akhir semester atau UAS. Di sini media pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 2 media. Pertama, perangkat lunak terdiri dari Smart Uno, slide presentasi PowerPoint, Zoom Meeting, dan Google Meet. Lalu perangkat keras terdiri dari penggunaan perangkat seperti LCD, whiteboard, buku, laptop, dan spidol marker.
Dan persyaratan mata kuliah untuk dapat mengikuti mata kuliah ini ada 3, yaitu mata kuliah dasar-dasar teknologi hasil perikanan, lalu yang kedua penanganan hasil perikanan, dan yang ketiga pengetahuan bahan baku dan produk hasil perikanan. Lalu teknik pembelajaran, di sini teknik pembelajaran mengadopsi sistem DII, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery adalah menyampaikan kepada mahasiswa terkait materi pembelajaran. Lalu interaction adalah interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sebaliknya. Lalu yang terakhir yaitu assessment adalah proses penilaian dosen terhadap tugas, kuis, PTS, dan UAS seperti itu. Lalu dalam segi pembagian penilaian terdiri ada 4, di mana dari 4 penilaian tersebut memiliki komposisi tersendiri. Yang pertama, penilaian tengah semester memiliki bobot sekitar 30%. Lalu penilaian akhir semester memiliki bobot sekitar 30%. Lalu yang ketiga, tugas penyelesaian soal mandiri memiliki bobot 30%. Dan terakhir, absensi kehadiran mahasiswa memiliki bobot 10%. Lalu referensi yang dapat diacu pada mata kuliah ini terdiri dari 5. Yang pertama adalah buku yang dikarang oleh Muhtadi dan Ayuning Tias Warno di tahun 2010 yang berjudul Teknologi Proses Pengolahan Pangan, yang diterbitkan oleh penerbit Alfabeta Bandung. Lalu yang kedua ada Robiatul Audawiyah yang dikarang pada tahun 2007 dengan judul Pengolahan dan Pengawetan Ikan yang diterbitkan oleh penerbit Bumi Aksara. Lalu yang ketiga ada buku karangan Gufron dan Kordi di tahun 2015 dengan judul Pengelolaan Perikanan Indonesia yang diterbitkan oleh Pustaka Baru Press Yogyakarta. Lalu yang keempat, ada buku karangan Muhandri dan Kadarisman di tahun 2012 dengan judul Sistem Jaminan Mutu Industri Pangan yang diterbitkan oleh IPB Press. Lalu yang terakhir adalah Mulyanto tahun 92 dengan judul Pengawetan dan Pengolahan Hasil Perikanan yang diterbitkan oleh penerbit Swadaya. Lalu yang terakhir, saksikan video pembelajaran pada pertemuan 3 yang membahas tentang pengetahuan bahan baku dalam produk diversifikasi, yang masuk ke dalam sub CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menerangkan prinsip-prinsip dasar mengenai diversifikasi produk hasil perikanan, dan di mana setelah dilakukan penjabaran materi tersebut, diharapkan mahasiswa nantinya dapat menjelaskan pengetahuan bahan baku dalam produk diversifikasi. Lalu dapat menjelaskan jenis bahan baku yang umum dimanfaatkan dalam prosedur pengolahan produk diversifikasi, dan yang terakhir harapannya adalah mahasiswa dapat menjelaskan bahan-bahan baku terbaru dan potensial yang dapat digunakan dalam pengolahan produk diversifikasi. Selamat menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sehat semua ya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Tetap semangat ya untuk materi pagi ini. Alhamdulillah. Terkait sebelum kita menginjak atau meningkat ke materi pada hari ini, kira-kira ada pertanyaan tidak terkait materi sebelumnya yang membahas tentang ruang lingkup diversifikasi dan pengembangan produk perikanan? Ada yang ditanyakan atau ada yang misalkan mengganjal ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kita langsung bisa ke materi pada hari ini. Ada? Tidak ada ya? Oke. Baik, pada pagi hari ini kita masuk ke pertemuan 3 yang akan membahas tentang pengetahuan bahan baku dalam produk diversifikasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kemarin yang sudah saya jelaskan, pada sebuah lingkup diversifikasi produk dan pengembangannya, tujuan utama dilakukannya sebuah upaya diversifikasi adalah untuk mendapatkan added value atau nilai tambah. Contohnya begini, kita membeli sebuah ikan. Ketika ikan tersebut kita beli, pasti harganya berbeda dengan harga ikan yang dalam bentuk olahan, seperti bakso ikan, seperti itu kan? Nah, itu yang dinamakan sebagai added value atau nilai tambah. Nah, namun di sini harus kita ingat, jika pada proses penentuan jenis produk yang akan dibuat, semuanya tergantung oleh jenis bahan baku yang digunakan. Maksudnya begini, sebuah bahan baku itu tidak bisa disamakan produknya atau jenis produk hasil akhirnya karena memang mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Itu yang dimaksud memiliki perbedaan tergantung dari jenis bahan bakunya. Nah, berbeda bahan baku maka akan berbeda pula bagaimana metode pengolahan dan produk diversifikasi akhir yang dihasilkan. Nah,
Ini ada bahan bakunya. Dalam dunia perikanan ada 3 jenis bahan baku yang utamanya. Ada jenis ikan, ada dari jenis karang-karangan, atau dari jenis rumput laut. Mereka berbeda. Secara bentuk, secara tekstur, secara nilai gizi pasti berbeda. Seperti itu. Nah, bahan baku. Apa sih bahan baku? Bahan baku dalam diversifikasi hasil perikanan merupakan bahan atau hasil-hasil perikanan yang dimanfaatkan sebagai sumber utama dalam kegiatan diversifikasi hasil perikanan. Seperti itu. Nah, sudah yang dijelaskan di slide sebelumnya, bahan baku itu ternyata dibagi menjadi 3 aspek, 3 dasar. Ada finfish atau ikan, atau yang di tengah crustacea atau molluska atau shellfish, dan yang terakhir adalah rumput laut atau seaweed. Nah, itu berbeda kan, ada 3 jenis seperti itu. Nah, kita bahas dulu dari yang pertama, finfish atau ikan. Apa sih ikan? Nah, ikan merupakan binatang vertebrata atau bertulang belakang. Vertebrata ada macam-macam, kalau dari jenis unggas, aves itu kan bertulang belakang, ikan, seperti itu. Nah, di mana ikan ini sebagai vertebrata atau yang bertulang belakang, makhluk bertulang belakang itu hidup dalam lingkungan air. Pergerakan mereka itu kesetimbangannya, mereka tuh menggunakan apa? Sirip untuk bergerak, dan biasanya menggunakan insang. Nah, tapi beberapa ada yang hidup di perairan, dia termasuk vertebrata, dia tidak termasuk kategori ikan. Contohnya apa? Paus. Nah, paus itu adalah mamalia. Lumba-lumba, mamalia. Seperti itu. Sapi laut atau dugong, mamalia. Pesut mahakam, yang di Indonesia, yang di Sungai Mahakam, itu mamalia. Tapi mereka hidup di air, seperti itu. Nah, lalu ikan sendiri merupakan sebuah bahan baku yang memiliki sumber protein, lemak, dan vitamin, serta mineral tentunya yang sangat baik. Selain itu mudah dicerna oleh tubuh jika dibandingkan dengan daging dari sumber hewan ternak darat. Tahu sumber hewan ternak darat? Sapi, terus ayam, kambing. Nah, kita analogikan seperti ini, mudah dicerna tubuh, termasuk dalam proses pengolahannya. Kira-kira dalam proses pengolahan hewan ternak darat, dagingnya seperti sapi dan daging ikan, lebih cepat mudah mana? Empuknya ikan. Itu juga yang mempengaruhi mudah diserap oleh tubuh. Nah, selain itu, selain dari segi mudah dalam proses pengolahan, mudah diserap tubuh, dan ternyata ikan sendiri tidak memiliki pengaruh negatif ketika dikonsumsi banyak. Tidak seperti daging. Ada yang tahu kalau daging dikonsumsi banyak penyakitnya apa? Kolesterol, biasanya di orang-orang tua kita ya, yang usia-usia lanjut seperti itu. Ada lagi apa? Asam urat. Tapi kalau ikan tidak. Kalau pertanyaannya, Pak, tetapi ada beberapa orang yang memakan ikan kok sakit. Nah, itu ada beberapa faktornya. Alergi mungkin. Alergi itu ada sebabnya apa? Ikan yang dikonsumsi tidak segar. Seperti apa? Ikan tongkol, kan? Nah, ada beberapa misalkan bukan ikan tongkol, dia dikonsumsi sakit. Ternyata apa? Proses pengolahannya. Mungkin apa? Banyak bumbunya, kondimennya, seperti mungkin santan yang ditambahkan. Nah, penambahan santan itu yang menyebabkan sakit seperti kolesterol, bukan dari ikannya, seperti itu ya. Nah, lalu, kita harus tahu nih, ternyata dalam proses pengolahan sendiri, bahan baku itu sudah diatur oleh peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun nomor 57 tahun 2015. Nah, tentang sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan. Nah, syarat-syaratnya apa? Ada 4. Pertama, didapatkan dari cara pembudidaya ikan yang baik dan cara penanganan ikan yang baik dan benar. Budidaya yang baik seperti apa? Contoh, ada beberapa kegiatan aktivitas pembudidayaan yang dimana atasnya kandang ayam, bawahnya kolam ikan lele. Bagus bagi peternak. Bagusnya seperti apa? Karena ketika ikannya dipanen, ayamnya dipanen, ikannya bisa dipanen. Pakannya berasal dari feses atau kotoran ayam. Tidak baik buat manusia, kenapa? Karena dalam kotoran ayam mengandung senyawa bakteri. Nah, pertanyaannya apakah masih boleh dikonsumsi, Pak? Jawabannya boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh dikonsumsi dengan catatan ikannya harus diproses pemberokan atau dipuasakan. Caranya seperti apa? Misalkan ikan tersebut dari perairan yang atasnya ada kandang ayam, dari kotoran ayam.
ikan yang ditangkap itu ditaruh di perairan yang jernih, perairan air tawar yang baru, dipuasakan, dibiarkan selama 3 hari. Minimal 3 hari. Tujuannya apa? Untuk menetralisir senyawa-senyawa racun atau bakteri yang ada di tubuh ikan. Tapi pertanyaannya kembali lagi, itu boleh tidak? Sebenarnya tidak boleh. Sudah tidak diperbolehkan. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, bermutu segar, jelas. Sebuah proses produksi dalam pengolahan harus berbahan baku segar. Tujuannya apa? Bahannya segar, produk yang dihasilkan akan menjadi baik. Nah, lalu yang ketiga, bukan berasal dari perairan tercemar. Nah, mungkin biasanya ada orang-orang yang biasanya contoh mengambil ikan dari sungai yang di dekat sungai tersebut ada perusahaan atau pabrik. Banyak seperti itu. Memang dalam kondisi terpaksa mungkin ketika dikonsumsi tidak memiliki pengaruh. Tapi ke depannya mereka ternyata memiliki efek ke tubuh pengaruhnya. Apa? Sakit, ada apa? Penumpukan logam berat dalam tubuh. Nah, itu maksudnya adalah bukan berasal dari perairan pencemar. Dan yang terakhir adalah memenuhi batas maksimum cemaran kimia, biologis, fisik, dan racun hayati. Nanti mungkin akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sehingga tidak merugikan, membahayakan kesehatan manusia kalau dia memenuhi batas maksimum cemaran kimia biologis seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau kita membahas tentang krustasea atau shellfish, ada 2 jenis nih. Sama-sama mereka memiliki badan yang lunak. Mereka bukan dari hewan yang bertulang belakang. Shellfish atau kerang-kerangan adalah hewan berkulit keras di luarnya, ya. Hidup di air dengan tubuh internal lunak. Kulit keras pada kerang-kerangan itu memang fungsinya apa? Untuk melindungi tubuhnya dari predator, untuk melindungi diri mereka dari serangan dari luar tubuhnya. Nah, sedangkan istilah shellfish sendiri merujuk pada hewan dari kelompok molluska, krustasea, dan echinodermata. Nah, ada macam-macam loh. Krustasea apa? Nah, seperti itu. Kepiting, udang, lobster, rajungan yang mereka tuh dilapisi oleh exoskeleton atau cangkang keras di luar. Seperti itu, krustasea. Lalu apa? Molluska. Molluska ada apa? Cumi, kerang, udang, tiram. Ada yang bisa bedakan antara cumi sama ada bedanya kayak molluska 2 nih antara cumi-cumi sama yang sebelah atasnya? Ada yang bisa bedain nggak? Ada yang bisa bedain nggak? Kalau cumi-cumi yang di bawah sini dia tidak memiliki grit atau tulang. Tuh loh. Pernah makan kan? Yang biasanya tulangnya itu dia digunakan untuk pakan burung. Seperti itu. Nah, Echinodermata adalah salah satu dari spesies yang kita gambarkan di sini adalah bulu babi. Nah, memang bisa dimakan bulu babi. Tapi secara umum yang selama ini banyak digunakan sebagai bahan baku dalam olahan hasil perikanan sebagian besar berasal dari kelompok molluska dan krustasea. Molluska ini, krustasea ini kan jarang ada olahan seperti ini. Jarang ada seperti itu ya. Nah, lalu ada rumput laut. Nah, rumput laut itu merupakan tumbuhan yang biasanya melekat di dasar perairan dan memiliki kandungan asam amino, vitamin, dan mineral 10 hingga 20 kali lipat lebih banyak jika dibandingkan dengan tanaman darat. Yang menjadi bahan baku dalam produk pangan adalah rumput laut dalam kondisi kering. Nah, yang paling utama yang harus diperhatikan adalah semua bahan baku hasil perikanan kecuali rumput laut harus dipertahankan kesegarannya sebelum dilakukan proses pengolahan. Kenapa? Kalau kecuali rumput laut, biasanya rumput laut itu yang digunakan adalah kondisi kering. Nah, perlunya untuk terus menerapkan cold chain system atau sistem rantai dingin. Rantai dingin itu adalah suatu proses di mana dari awal penanganan sampai end product itu menggunakan suhu yang rendah atau menggunakan es untuk mempertahankan kesegaran. Nah, mungkin kawan-kawan pernah lihat yang atas itu biasanya ikan-ikan yang dikasih es, atau mungkin yang di jalan pernah melihat ada mobil seperti ini. Nah, itu isinya adalah beberapa produk yang harus dilindungi dengan metode sistem cold chain system seperti itu. Nah, karena kadar air yang tinggi mudah mengalami pembusukan, itulah yang menyebabkan bahan-bahan perikanan harus dilakukan dan menerapkan cold chain system. Nah, ini yang saya bilang tadi, berbeda jenis spesies maka berbeda pula upaya pengolahannya. Nah, kalau ikan sendiri diolahnya seperti apa? Ikan yang utuh biasanya diolah, diambil dagingnya menjadi surimi. Surimi, ada yang pernah dengar surimi? Surimi itu hanya sentra dagingnya saja, jadi terbebas dari tulang, darah, lemak. Jadi tinggal dagingnya saja dan itu siap dilakukan pengolahan menjadi apa? Nugget. Nugget yang kita makan sehari-hari, nah ini dari surimi. Kalau nugget ikan.
Lalu ada yang namanya kamaboko, cikua, yang mungkin biasa kawan-kawan di sini nonton Naruto yang makan ramen yang ada bentuk mataharinya, itu dari ikan. Fish cake, nah itu masuk kamaboko. Ya. Nah, lanjut selanjutnya. Nah, kalau udang, ada yang namanya ebi furai diolahnya. Jadi udang yang biasanya bengkok dia menjadi lurus. Dilapiskan oleh tepung roti. Nah, lalu kalau tiram jadinya saus tiram. Beda-beda tah? Antara yang namanya hasil pengolahan awal sampai yang sekarang berbeda-beda. Kalau ikan jadi apa, kalau udang jadi apa, kalau tiram dari kerang-kerangan berbeda. Ya. Nah, itu berbeda proses pengolahannya. Nah, ternyata ada juga bahan baku potensial lain yang dapat digunakan dalam pengolahan produk diversifikasi ke depannya. Ada yang tahu nomor satu apa? Apa tuh? Mungkin karena bahan baku yang baru kali ya. Nah, nomor satu itu adalah, nomor satu adalah tanaman atau buah pidada. Nomor satu buah pidada. Atau bahasa Inggrisnya apple mangrove. Nah, enak dimakan Pak? Enak. Rasanya asam. Biasanya digunakan sebagai olahan sirup. Yang kedua apa? Ada yang tahu? Yang kedua itu namanya lawi-lawi, bahasa daerahnya. Atau anggur laut. Anggur laut. Nah, ini diolahnya sebagai apa? Biasanya beberapa wilayah digunakan, dimanfaatkan untuk lalap. Nilai gizinya ada? Ada dong pasti. Lalu yang ketiga apa? Lamun, benar. Lamun. Fungsinya apa? Selain pakan hewan. Ada yang tahu pakan hewan apa ini? Dugong. Nah, selain pakan dugong, dia ternyata bisa digunakan sebagai di bidang farmakologis. Atau di bagian farmasi, obat-obatan. Nah, dan yang terakhir yang sudah disebutkan di depan tadi apa? Bulu babi. Atau bulu babinya yang dimanfaatkan adalah gonatnya. Nah, empat dari bahan ini memang sangat bisa dimanfaatkan sekali untuk yang namanya bahan baku potensial. Nah, kesimpulannya, bahan baku dan diversifikasi mempengaruhi jenis end product yang dihasilkan. Jelas ya? Lalu yang kedua, beberapa bentuk diversifikasi bermanfaat bukan hanya dari segi konsumsi, tetapi juga berguna dalam aspek medis dan sebagainya. Nah, ini referensi yang bisa kalian baca. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait materi pada pertemuan ketiga hari ini? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Terkait materi yang sudah disampaikan. Ada? Apa sekiranya yang masih dibingungkan atau ingin ditanyakan sebelum nanti kita ke bagian tugas? Pasti ada tugas dong dalam pertemuan ini, pasti ada tugas. Kalau saya rasa tidak ada yang ditanyakan, pasti harus ada tugas. Nah, kalaupun ditanyakan ada yang tidak mengerti, harus ada tugas juga sebagai bentuk pemahaman. Ada yang ditanyakan tidak? Terkait? Tidak? Oke. Tugasnya sangat simpel sekali terkait ada beberapa, ini sudah saya berikan contoh, ada 4. Nah, cari beberapa saudara, cari sumber referensi ilmiah, jurnal atau buku dan sebagainya. Saudara mahasiswa mengerjakan dan meresum apa saja bahan-bahan terbaru yang potensial yang dapat digunakan dalam pengolahan produk diversifikasi. Ya, banyak sekali. Tadi sudah saya kasih contoh ada 4, itu bahan-bahan terbarukan. Nah, dibentuk dalam bentuk makalah dan tolong dibuat tugasnya sebaik mungkin. Serta formatnya tolong mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Oke? Ada yang tanyakan terkait tugas? Materi akan saya kirimkan melalui chat grup WhatsApp PowerPoint hari ini. Selain itu jangan lupa sebelum mengakhiri pertemuan kita, absen yang sudah keliling tolong diisi. Ya, tolong diisi, jangan sampai ada yang kurang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.